Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu dhahiratan wa batinah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ingkang kula hormati Sohibul Bait, Sohibul Hajah, Bapak Sudiharso, Soho Ibu, dan semua keluarga besar wonten Pasusukan nggih. Desa di atas awan. Niku wau hampir ndak sampai mundur teng mereka lho. Supirnya sampai ganti. Sopir biasane ndak sanggup, akhirnya ganti kula sing nyopir. Ingkang kula hormati keluarga Bapak almarhum Paridi saking Tegowanu Grobogan beserta para pengiring nganten. Tadi lewat mana kok bisa sampai sini, Pak? Lewat Semarang. Bapak Ibu, para kiai, para sepuh ingkang kula hormati, pada kesempatan siang hari ini tadi seperti disampaikan oleh Bapak pembawa acara, ini nasihatnya bukan untuk Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Ibu sekalian ini kan pasti lebih pengalaman dibandingkan saya. Tapi nasihat saya ini nanti untuk pengantin berdua. Pengantin berduanya berdiri berarti. Masa tadi berdiri, ini berdiri, ini enggak berdiri ya Pak? Panjer sih, berdiri dulu. Nah begitu, setidaknya itu ada simbol berdirinya. Nah duduk lagi boleh. Ada beberapa hal, tapi nanti karena sudah siang, saya ingin menyampaikan setidaknya dua hal. Satu ini titipan istri saya. Benar tadi yang dikatakan oleh pembawa acara bahwa Mbak Farhana ini, Mas Asrori ini adalah orang-orang yang pendidikannya tinggi. Tapi urusan rumah tangga, oh itu lain lagi. Gitu Pak. Lain sekali. Saya itu ya alhamdulillah ini Mbak Farhana sama Mas Asror ini dulu waktu kuliah di Semarang, mondoknya di tempat saya, di rumah saya. Tapi saya terus terang, saya itu menikah umur 30 tahun Pak. Sekarang umur 41 tahun. Terus berapa tahun sekarang? 11 tahun. Tapi ternyata saya itu banyak kaget-kaget kalau menghadapi terutama anak saya. Nah ini makanya nanti saya akan memberikan nasihat pada Mbak Farhana dan Mas Asrori. Sebabnya apa? Sebab tujuan pernikahan itu yang utama disebut dalam Al-Quran itu ya ayyuhan nasuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kalau dari ayat ini tujuan pernikahan itu adalah bikin apa Pak? Bikin apa Pak? Bikin anak sebanyak-banyaknya gitu. Iya betul. Tadi itu disampaikan siapa tadi itu? Yang dari Grobogan tadi, Bapak dari Grobogan. Nanti itu Nabi Muhammad membanggakan umatnya di hari kiamat. Umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling banyak, tapi tidak cukup hanya paling banyak. Yang bisa dibanggakan itu adalah umat yang jumlahnya banyak dan berkualitas. Nah, niku. Masalahnya sekarang Bapak dan Ibu sekalian, ini harus kita akui. Makanya saya datang jauh-jauh dari sini sampai mau mundur tadi itu ya. Karena saya pengen, walaupun ya sering sudah saya kasih nasihat, tapi nanti ini biar membekas. Kualitas umat Islam itu adalah kualitas SDM yang ketinggalan. Ini Mbak Farhana ya, Mas Asrori.
Kualitas umat Islam sekarang itu sangat ketinggalan dibandingkan umat-umat yang lain. Apalagi kalau dibandingkan umat Yahudi, wah umat Islam itu kalah jauh. Kenapa begitu? Orang Yahudi nih Bu, nah nanti kalau ini hamil makanya sering saya sampaikan. Orang Yahudi itu kalau lagi hamil istrinya itu enggak boleh makan, napa Pak? Tidak boleh makan kepala ikan. Lah nek teng mriki rak bojone dikei ndase, sing bojone sing lanang mangan awake daginge. Itu tidak boleh. Kata istri saya, memang kepala ikan itu menyebabkan anak mengalami kerusakan otak. Niku kalau kepala ikan. Jadi Mas Asrori kalau ada ikan, kowe sing mangan ndase. Gitu. Jangan makan awake. Ampun kok ibu-ibu mbiyen ngapusi anake gitu. Kon mangani ndas iwak. Pangan ndase ben dadi presiden jarene. Padahal ngapusi, padahal. Nah, ternyata berdasarkan penemuan, berdasarkan temuan penelitian itu menyebabkan apa, Pak? Kerusakan otak. Niku orang Yahudi diteliti tuh, makan ikan, makannya harus yang tengah itu ikannya. Kemudian makan apa lagi? Kalau di sana itu makannya namanya kacang badam. Itu adalah makanan yang proteinnya sangat tinggi, luar biasa. Kemudian apa lagi? Pada saat hamil, nego, itu ibunya nih pada saat hamil itu ibunya sudah belajar matematika. Nego orang Yahudi. Makanya orang Yahudi itu sekarang menguasai ekonomi, menguasai politik, menguasai teknologi. Umat Islam sekarang kalah. Okay. Maka ini Mbak Farhana dan Mas Asrori ini harus menjalankan perannya masing-masing. Di dalam Al-Quran, peran laki-laki itu adalah menjadi pemimpin. Ini harus diterapkan betul nih, pemimpin itu bagaimana? Di dalam Al-Quran semuanya sudah hafal di sini, terkenal nih, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu ternyata Mas Asrori ya dijadikan pemimpin oleh Al-Qur'an, oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena memang secara fitrah laki-laki itu diandalkan untuk nyari duit. Jadi di sini saya ingin menegaskan, saya tidak setuju orang yang mengatakan bahwa duit itu ora penting. Duit itu bahkan penting banget, nggih. Wong disebut dalam Al-Qur'an kok bima faddalallahu ba'dahum ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Nah, karena itu ya laki-laki itu ya harus beda dengan perempuan. Perempuan itu tugasnya melahirkan, mendidik anaknya, laki-laki golek pangan. Kalau sampai ada perempuan kerja karena terpaksa niku sing lanang zalim. Nggih saestu niki, nggih. Misalnya kayak istri saya itu bekerja, tapi ya alhamdulillah bukan saya yang nyuruh. Nah, tapi karena kemauannya sendiri dia bekerja. Tapi kalau mau di rumah ya saya boleh-boleh saja. Istri saya itu malam-malam kalau ada orang melahirkan pergi ke rumah sakit. Makanya saya ngerti sedikit-sedikit tentang anak-anak itu saya tahu karena dari istri saya. Istri saya ini dokter spesialis anak. Nah, maka ini saya sampaikan kepada Mbak Farhana dan Mas Asrori. Tugas saya adalah menjadi pemimpin keluarga. Apa itu? Nyari duit sebanyak-banyaknya, kemudian digunakan untuk makan, untuk pendidikan dan lain-lain keluarga. Tapi Mas Asrori, walaupun laki-laki itu punya duit banyak, ya alhamdulillah ini saya punya duit banyak nih. Ini Pak, tak pameri nggih. Apa? Keng pundi? Ngrumati sapi. Ngrumati sapi. Punya duit banyak untuk apa? Untuk berjuang, insya Allah. Nah, tugas laki-laki itu walaupun duitnya banyak tadi itu juga nanti membantu istrinya, menghormati istrinya. Nah, ini banyak laki-laki yang nggak menghormati istrinya. Kenapa? Dan istrinya nerimo nih loh. Mestinya jangan nerimo itu. Harus dididik lagi itu.
laki-lakinya. Ini karena kata istri saya juga nggih, tak ceritain ini. Saya dari Rembang ke Semarang itu lewat Pati. Ngertos Pati, Pak? Bu? Di Pati itu istri saya tanya, "Yang, kamu kok bisa bertahan sama saya? Itu apa alasannya?" Mau tahu, Bu, alasannya, Bu? Istri saya bilang begini, "Mau jujur atau ngapusi?" Dia bilang gitu. "Yo jujur." Kata istri saya, "Dua," katanya. "Apa itu?" "Yang pertama bisa jadi imam." Mas Asrori bisa jadi imam. "Yang kedua bisa diandalkan secara keuangan," katanya. Terus, Bu, seneng bojone ranti duit apa ranti duit? Seneng sing di duit jarine, Pak, gitu. Lho niki fakta nih. Jadi ternyata ibu-ibu itu suka yang suaminya punya duit. Makanya harus dipenuhi, Mas Asrori ya. Cari duit sebanyak-banyaknya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, menginfakkan harta untuk keluarga, untuk perjuangan agama. Kenapa begitu? Tadi itu, perempuan itu tugasnya melahirkan. Melahirkan itu enggak gampang, Bapak-bapak. Ini saya yakin saya. Bapak-bapak itu enggak begitu ngerti ini, walaupun sudah sepuh ini yang. Ini pengalaman satu ini yang bapak-bapak enggak ngerti ini. Ini karena saya tadi itu sering menemani istri saya. Bapak-bapak di sini yang menemani istrinya melahirkan siapa? Tunjuk jari, Pak. 1, 2. Cuma 2, yang lain enggak ada loh. Yang sini, Pak. Loh, saya itu sampai menemani istri saya.